Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan keamanan atau security police. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa, NIM A710180093 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, mata kuliah Keamanan Jaringan kelas C Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi materi yang pertama, apa sih kebijakan keamanan itu? Jadi kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Selanjutnya, keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi, baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Pentingnya dokumen kebijakan keamanan, keberadaan dokumen kebijakan keamanan atau security police merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi terpentingnya. Dokumen ini secara prinsip berisi berbagai cara atau kendali yang perlu dilakukan untuk mengontrol manajemen, mekanisme, prosedur, dan tata cara dalam mengamankan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berada pada tataran kebijakan, maka dokumen ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis. Dengan adanya kebijakan ini, selain akan membantu organisasi dalam mengamankan aset pentingnya, juga menghindari adanya insiden atau tuntutan hukum akibat organisasi terkait lalai dalam melakukan pengelolaan internal terhadap aset informasi atau hal-hal terkait dengan tata kelola informasi yang berada dalam lingkungannya. Nah, sebuah kebijakan keamanan informasi bisa diimplementasikan menggunakan 5 pendekatan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan proyek, yang kedua ada tahap pengembangan kebijakan, dan tahap ketiga ada konsultasi dan penyetujuan, tahap keempat kesadaran dan pendidikan, dan yang terakhir atau tahap kelima penyebaran kebijakan. Nah, kita masuk yang pertama, Data Security Administration and Control. Ini kebijakan keamanannya. Yang pertama itu ada kerahasiaan data. Informasi yang diperbolehkan diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklarifikasikan secara tepat. Penyedia layanan cloud computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia disertai pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur lain, standar atau kebijakan layanan. Yang kedua, yaitu kontrol terhadap data. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan dan kesepakatan, efektivitas pelayanan, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi operasional, kontrol, dan keamanan pada layanan cloud computing. Yang ketiga, ada ketersediaan data dan layanan. Penyedia layanan cloud harus mendukung interoperabilitas yang memenuhi standar untuk memastikan migrasi data serta kemampuan untuk integrasi ke penyedia layanan lain. Dan yang keempat, ada integrasi data. Tanggung jawab untuk melakukan manajemen patch yang efisien harus didefinisikan secara jelas. Kebijakan manajemen patch dan prosedur harus dilaksanakan. Pertimbangan patch virtual, layanan manajemen patch secara otomatis. Nah, yang terakhir dari data security ada enkripsi data, yaitu harus dilakukan metode kontrol dan manajemen kriptografi baik dalam perjalanan data maupun pada penyimpanan. Nah, kita masuk ke logical access, yaitu kebijakan keamanannya. Profil pengguna terpercaya harus ditetapkan berdasarkan definisi peran dan klasifikasi informasi. Memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, browser yang digunakan klien untuk mengakses aplikasi cloud belum sepenuhnya aman. Oleh karena itu harus dipastikan integrasi
yang kuat antara keamanan data dan sisi server dan framework di klien. Autentikasi yang memadai manajemen identitas, kepatuhan dan akses menggunakan tools keamanan harus dilaksanakan dan secara teratur dimonitor. Pastikan bahwa transparansi tingkat tinggi pada service provider dinegosiasikan, didokumentasikan dalam SLA dan secara resmi disepakati. Selanjutnya ada network security, yaitu adanya sebuah mesin virtual sebagai daerah pertahanan dan zona aman sehingga perimeter keamanan yang dibuat hanya mencakup lingkungan mesin virtual tersebut. Selanjutnya ada physical access, yaitu keamanan jaringan yang bertingkat dan kontrol enkripsi data. Dalam physical access juga harus memastikan bahwa penyedia layanan cloud bersedia untuk menjalani audit eksternal dan sertifikasi keamanan, serta dapat memastikan kepatuhan terhadap standar. Penyedia layanan cloud harus membuktikan bahwa data termasuk semua salinan dan backup hanya disimpan di lokasi geografis yang diizinkan oleh kontrak formal SLA atau peraturan. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.